Ketemu lagi di Style Me Miski. Kali ini aku bersama Samuel Wongso dari Halo, Wonghang. selamat sore. Udah sore ya? Maaf ya, Gak apa-apa, terlambat. memang selalu sibuk kan? Enggak, sok sibuk aja. Sam, ini kita mau tahu nih kan Wonghang tuh kayaknya udah di mana-mana gitu. Pengen tahu dulu tuh berdirinya kapan dan siapa yang diriin gitu. Jadi Wonghang itu adalah dari kakek buyut saya, kakeknya papa saya. Wow. Jadi Ya, saya ya, adalah ya. generasi keempat sekarang. Ya, ya. Jadi dia berdiri sejak tahun 1933, Wow. udah 92 tahun sekarang. Wow. Terus kita startnya dari Surabaya. Oke. Jadi Oke. maaf kalau agak mendok sedikit. Jadi ini nggak bisa dihilangin. Nggak bisa Jadi dihilangin ya. start dari Surabaya, lalu tahun 33 dan 90 tahun, lalu tahun 90-an generasi ketiga papa saya expand, dia mulai Ke Jakarta. ke Jakarta. Karena kan banyak tuh klien dari Jakarta waktu itu bela-belain ke Surabaya apa Surabaya. segala macam. Jadi dia expand ke Jakarta 90-an dan sekarang kita udah punya eh, beberapa cabang di Surabaya, Surabaya. Jakarta, Bandung, Medan, Makassar, Semarang, Wow. Singapura, Wih, di dan Singapura ada juga. dan kita nggak harus punya store actually. Oh gitu, Jadi gitu. as a tailor itu kita punya konsep baru itu traveling tailor. Oh gitu. So wherever you are, gitu kan. Ah, ah, Pokoknya kita kumpulin make appointment, ah. atau kumpulin satu kota itu ya nanti kita bisa ketemu. Jadi sekarang udah nggak perlu ada store kayak gitu lagi. Oh oke. Gitu. Jadi Tapi traveling di tailor itu enam kota di Indonesia ada store-nya? ada. Jadi Ada. kecuali Medan. Kecuali Medan. Oke. Medan itu kita ya ini first concept yaitu Oke. traveling tailor. Oke. So tailor itu kita we run a hotel, Ah, ah. suite room, Oh oke. nyaman Gitu. ya, ya udah kita punya existing client. Oh oke. Yang penting nggak malu-maluin, nggak mengecewakan. Jadi itu kan kalau bisnis jasa tailor Oke. bisa mouth to mouth kan. Jadi Oh gitu. ya itulah marketing yang berjalan. Pantesan Sam selalu traveling ya. Pernah lihat tuh yang waktu di IG posting Ya. Itu kan jalur eh, flightnya sana sini sana sini sana sini. kalau sana sini tuh kan selain kita traveling tailor, memang mau traveling aja. Jadi sekalian pleasure ya, sekalian nggak pleasure. hanya bisnis ya. Dan gue tuh selalu menyisipkan kalau kita mau traveling tuh ya kalau bisa kita berguna sedikit. Sekalian. Misalkan kalau last year kita ada ke mana itu PT Uomo di Florence, sekalian dong kita lihat-lihat Itali, ke Milan, Rome, ke Florence sekalian. Terus ya kita kan salah satu kita yang menjadi the first official tailor Loropiana untuk Indonesia. Nah, ya udah kita sekalian. Kita visit factory, kita lihat-lihat. Jadi ya udah sambil jalan-jalan. Terus ya ke Shanghai karena ada acara kita kan yang diundang satu-satunya oleh Loropiana langsung untuk dinner with the tailor seluruh dunia. Jadi ya dari Singapura berapa tailor, Malaysia, Thailand, Filipina, UK dan lain-lain. Ya udah kita satu-satunya Indonesia. Ya ada perwakilan lah ya, kayak gitu. Jadi kan berarti 4 generasi tuh gimana tuh mempertahankannya tuh Sam? Maksudnya kiatnya apakah mungkin papa dulu kayak yang harus jadi tailor gitu, ada yang mengharuskan apa gimana Enggak. supaya Jadi- turun-menurun gimana tuh? Jadi filosofi keluarga tuh begini, kita itu harus belajar Oke. skill, Oke. misalkan masak, Oke. oke? Tailor termasuk adalah salah satu skill. Oke. Jadi kalau kemanapun kita pergi, misalkan ada apa-apa negara itu, ini kata nenek saya, kamu cuman bawa jarum sama kapur sama meteran, lu bisa makan. Oke. Jadi filosofi itulah yang mendalami bahwa skill ini penting. Nah kebetulan kan kita tailor, jadi ya skill tailoring itu diajarkan. Oh iya. Besok-besok kalau lu mau jadi banker kayak pilot kayak Terserah ya. terserah. Yang Tapi penting punya skill itu. Skill itu harus punya. Gitu. Tapi akhirnya seneng ya, Hmm, Sam ya. Karena mungkin keluarga kita kan cukup dekat
Semua papa saya 8 bersaudara. Wah. Cowok semua, kita cukup dekat. Almost every week ketemu apa segala macam. Apalagi kalau Imlek, Natal, apapun liburannya pokoknya kumpul. Ya itu mereka selalu ngomongin kain lah, cutting lah, Oke. style sekarang, dasi lah apa segala macam. Jadi kita ini udah kayak nggak sengaja terinfluence, jadi kayak masuk aja nih. Oh iya, dari om-om semua ya. Nah, terus kalau dia ke luar negeri juga, kita Iya, kan iya. ikut Iya. meeting sama orang kain ini, Iya, iya, ini. Jadi kita kayak, oke, ini udah jadi kayak daily. Terinspired Iya. banget ya. Dan memang dari dulu kita juga memang suka baju, suka suit. Iya, iya, iya. Walaupun Kebayang. walaupun apa itu startnya Sweet 17 lah, zaman 17 tahun gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi acara rutin dan yang mudah-mudahan ya nurun juga ke anak-anak saya. Itu 8 laki-laki semua. Yes, di 5 kandung 3 sepupu. Oh gitu, dan semua talent. Semuanya Taylor. Membawa nama Wong Hang semua. Wong Hang. Oh, wow. Banyak ya? Banyak, hebat. Aku Pantesan juga bingung, banyak banget. aku suka banget ngelihat di Instagram yang semua bersaudara pakai suit jalan di Yes, itu ya Om, ya Papa. Bundaran HI gitu. Ya Om, Papa. Itu keren Iya, sih terus konsepnya. sepupu-sepupu, koko saya, ya udah adik semua. Jadi ya itulah. Itu keren sih konsepnya, aku seneng ngeliatnya. Ya walaupun itu cuman konten, tapi Tapi sebenarnya kita Downtown Jakarta gitu ya, hopefully. yes, tapi memang our daily life kayak begitu. Oh iya, Jadi iya, kita iya. memang ya udah kalau nggak pakai suit ya blazer gitu aja. Malah sekarang kalau kita pakai kaos nih, pernah satu kali naik pesawat pakai kaos doang, masuk angin kita. Dingin. Kebiasaan double ya. Tapi ya ini habit. Iya, iya, iya. Itu aku pun merasa kayak ini rapi aja. Iya, iya. Malah kalau kita nggak pakai tuh berasa kayak telanjang udah. Iya, iya, iya. Jadi ya udah gini aja udah. Gitu. Iya, iya. Jadi itu adalah culture yang tidak sengaja, nggak tahu disengaja apa enggak, pokoknya itu adalah culture yang selalu dibikin. Mereka memang saking passionnya itu menurun ke kita anak-anak cucu, gitu. Bahkan waktu pertama kali kita belajar bikin pola gitu ya, apa segala macam, kakekku sendiri yang baru meninggal 3 tahun lalu, dia udah jagain aja, kita diliatin aja. Lagi bikin pola, gunting, diliatin, direvisi terus. Perasaanku bener deh begini, kenapa salah lagi? Jadi Dia selalu benar-benar ya, presisi karena banget ya. dia ngelihat bahwa waktu kita ngukur orang apa segala macam itu, ternyata bikin pola itu nggak segampang itu. Iyalah, paling susah bikin pola ya. Yes, karena tailor itu kan kita harus menutupin kekurangan orang. Iya, iya. Kalau buncit ya dibikin agak slim, Slim, iya. kalau terlalu kurus, Iya. ya jangan dibikin terlalu slim juga, Slim, jangan iya, kegedean juga, iya, iya. supaya kelihatan gemuk, jangan Iya, iya. ada beberapa teknik. Iya, iya. Jadi dari situ kita tahu bahwa tailoring itu kita bisa sambil tahu anatomi orang. Iya, iya. Dada busung kayak, Iya, iya. atau dadanya mundur, perutnya gede. Iya, iya, iya. Tekniknya gimana nih supaya Sama yang kayak gitu susah Iya. ya kayaknya ya. bodybuilder itu Iya kan, kan, segala yang, macam ya itulah teknik-teknik itulah yang ternyata makanya pola itu nggak segampang itu. Perasaanku begini aja kemarin gunting, sekarang kenapa harus dibelokin, Iya, harus iya. dikupnat ya kan, Iya, dipecah iya, pola iya, segala iya, macam. iya. Oke, itulah. Ya, karena ada otot-otot yang Ya ada dan beberapa ada hal yang harus lemak-lemak. dibentuk kayak Iya, harus iya, apa iya. supaya tetap kelihatan oke. Oke. That's why kan dulu kan Wong Hang itu kan melayanin banyak orang Belanda, Oke. Jepang itu gitu. Makanya dari zaman dulu itu kita selalu tanya, ini shoot kegiatan lu untuk apa aja? Oh, iya. Karena zaman dulu Wong Hang selalu tanya, ini buat apa? Di Surabaya dulu ternyata banyak orang pakai sepeda, Oke. pakai jas putih-putih, pakai topi. Nah, ya udah pakai sepeda. Jadi ya udah dipikirin kalau pakai sepeda megang gripnya gimana. Iya, benar. Gitu, supaya nggak Jangan sampai ketarik. nggak enak ya. Ya kayak misalkan ada TNI atau Polri yang pakai, dia harus bisa hormat dengan rapi atau gimana. Jadi kita harus tahu dulu nih jasnya Celana ini. juga kan ya, Iya, nggak enak jasnya ini dipakai untuk apa dan lain-lain. Karena ada yang request, ya saya sholat, jadi saya harus gini. Oh oke. Jadi mana yang harus digedein? Karena kan posisinya kita tahu. Posisinya, Karena kalau untuk wedding kita tanya, kalian weddingnya nih apa? Kalau Kristen, oh ada jongkok aja kan. Iya, Kalau iya. Buddhis kan ada yang sampai begini banget, Iya, apa iya, segala iya, macam. iya. Jadi
ya itulah dipikirin semua. Pikirin, iya. Bagian-bagian Iya. mana yang Gerakan-gerakannya. gerakan-gerakan yang mau dipakai itu. Senangnya. Menarik seru ya? Menarik ya. Yuk kita pulang yuk. Berarti nih Sam, kalau orangnya di luar negeri sebenarnya bisa aja hubungin terus kamunya yang ke sana. Itu benar Sebenarnya nggak iya, gitu? sebenarnya iya. Tapi ya itu kan kita harus mengumpulkan beberapa orang. Kalau cuma di Oke. Singapura, KL, Thailand, Southeast Asia, Nah, masih still oke, oke. masih oke 1-2 orang Iya, ya. kalau sampai Dubai kan bingung juga kita. Oh, harus 10 orang kah? Ya nanti itu gampang lah ya. Kalau Ya kan mungkin yang nonton di sini, aduh Hah? pengen gitu. Iya, coba lihat Ya di kan? bawah sini ada nomor telepon. Call me, call me. Coba panggilan Iya, ya ternyata ya. panggilan. Panggilan untuk menjahit. Berangkat langsung ini. Berangkat ya. Iya. Nih, sekarang nih kita kan lagi ada anak-anak SMA mau prom segala macam. Jadi pengen tahu tips untuk shoot untuk remaja sama apabila mereka budgetnya cuman bisa 2 atau 3 shoot, apa aja yang mesti punya di rumah gitu. Kalau gitu kita mulai dari yang must have aja. Iya, Jadi must ini have. adalah global. Global, oke. Nggak harus untuk teenage, Remaja, iya. nggak harus untuk orang tua atau apa. Iya. Tapi ini adalah must have yang harus orang punya. Orang punya, oke. Jadi pasti orang harus punya hitam. Iya. Kalau di Indonesia itu adalah pemikirannya kalau nggak punya suit hitam pasti bukan suit, ya kan? Oke, nah. Tapi sebenarnya warna yang paling versatile itu selain hitam adalah blue. Blue. Jadi alternatifnya adalah yang pertama kalau nggak hitam adalah biru. Oke. Tapi kalau hitam, dia suit yang paling cocok hanya untuk dipakai indoor Iya. dalam ruangan. Jangan Iya, iya. jangan untuk activity yang di luar ruangan. Heeh. Selain dia hitam menyerap panas, Iya, iya. itu ya memang hitam bukan untuk di Di luar. luar nggak enak dilihatnya ya juga. Tapi terlalu gelap. kalau kita ngomong warna biru, biru adalah warna yang paling bisa kemana-mana. Yes, Salah satunya. ya. Dia bisa pakai celana krem, Iya. paling bagus dengan celana abu, Iya. bisa dengan celana putih, dalaman Iya. polo, pakai Iya. pakai jeans. Iya. Biru adalah warna yang paling aman. Iya. Kalau kita ngomong 3 basic utama kan, Iya. black, blue, and gray. Grey. Ya, Oke. blue bisa indoor bisa outdoor. Jadi bisa untuk semua occasion. Grey paling bagus untuk outdoor. Kalau dipakai untuk indoor, oke siang masih acceptable. Tapi kalau untuk malam, nah itu pakai grey agak oke tapi agak over. Karena memang grey itu termasuk grey, beige, coklat gitu-gitu ya itu termasuk summer color. Yang misalkan Bali wedding atau kalau orang ngomong wedding lagi ya, weddingnya outdoor misalkan apa. Jadi ya itu acara-acara outdoor lah. Jadi itu warna-warna terang. Gitu. Oke. Jadi nggak bisa dibilang untuk teenage, tapi Ya, kan untuk siapapun ya. semua orang yang mau punya suit, yang belum punya suit, startingnya dari mana? Mulai warna apa? Either black Black, atau blue. blue, Grey. dan grey. That's why kalau orang nanya datang ke sini, kita selalu nanya, kamu booking jas buat acara apa? Oke, kalau wedding kita punya pertanyaan-pertanyaan yang berbeda lagi. Kalau untuk daily atau kerja, kita akan tanya, kamu udah punya jas warna apa aja? Karena nggak semua orang mau memikirkan mix and match warna. Let's say beige sama brown, kan juga warna yang bagus. Kayak tadi blue sama beige, blue sama white apa segala macam. Jadi nggak perlu punya berapa pair menu-menu lemari, tapi ya kita bantu untuk mix and match itu semuanya. Jadi freestyling, sorry ya. Gitu. Iya benar-benar. Jadi guys mesti punya yang laki-laki suit hitam, blue, biru, Oke. sama grey abu-abu. Itu mesti punya. Jadi kalau sekarang belum punya, cepetan buat. Nah. Dan belum selesai lagi. Model juga kita yang tentuin biasanya. Oh gitu, oke. Yes. Biasanya itu SOP-nya adalah kita kayak, ya udah kita tahu kamu pakai bahan apa, warna kayak gimana, model kita tentukan. Kenapa? Kita mesti ukur dulu kan, lingkaran chest, perut, pinggul. Kita baru bisa tahu bentuk badan yang terkenal kayak kita begini, cocoknya kayak gimana. Paddingnya mau yang full atau yang half.
Terus kancingnya mau seberapa, bla bla bla. Ini kan banyak tipe model. Kayak model yang kita pakai ini kan nggak umum mestinya. Kita kayak 2 kancing, padahal 3. Ini yang model lama tapi lagi hidup lagi. Jadi double breasted lagi in lagi yang kayak Kingsman. Iya, iya. Sekarang 3 button 2 roll. Oke. Jadi ya yang di kancing yang tengah, atasnya kayak nggak ada apa-apa. Iya, iya. Jadi kancing yang atas ini buat yang tahu-tahu aja udah. Nggak kelihatan. Gitu. Kalau model kerah gini ada Ini adalah peak lapel. Peak lapel itu ya untuk beberapa tipe badan. Nah, dari mana kita bisa tahu? Ya kita mesti ukur, Oke. cek chestnya seberapa. Dan setiap orang yang di sini, ini kan banyak koleksinya Iya, juga, ah. pasti ini gedenya beda-beda. Oke. Kenapa? Karena kita kan selalu ukur dari sini ke sini. Jadi ini Oke. bikinnya nggak ngasal. Oke. Bukan kayak lagi digambar, kecoret kegedean. Malas hapus deh. Atau suka-suka ya, Iya. suka-suka deh gini gitu Nggak ya, bisa. nggak bisa ya. Karena nanti akan jadi kegedean, dia mendominasi, apa enggak? Oke. Harus pas. Oh, Gitu. Jadi ini peak lapel itu salah satu style jazz yang sebenarnya ya nggak baru-baru amat. Karena nggak ada yang baru kan, in fashion. Muter aja terus. iya, Jadi muter, ya. ya ini adalah yang salah satu yang lama tapi hidup lagi Oke, oke. gitu. Dan Tribatun Turol juga salah satu yang sempat Iya. mati suri hidup lagi gitu. Makanya kalau suit itu paling penting juga fitting ya. Saat fitting tuh ya Iya, untuk mastiin lagi ya. first measure itu penting. Oke, first nation. Kedua adalah fitting. Ya, fitting dia. Kalau fitting pertama nggak bisa, itu ya agak gimana? Karena itu yang paling mencocokkan. Iya, iya, iya. Mencocokkan kadang-kadang badan udah oke. Aha. Ininya kita Iya. nyocokin panjangnya Iya, lah, iya, sama iya. celana, sama sepatu Iya, semua. iya, Jadi iya. banyak itulah namanya fitting lah. Jadi kita nyocokin aja. Kadang-kadang kurang ini, kurang itu. Gitu. Aduh, seneng banget ya ngobrol sama Seneng saya. ya? Tapi kayaknya Hmm. waktunya sudah habis. Habis ya, ya. Aku mau pulang. Alah, masih ada banyak klien. Iya. Ya udah, terima kasih ya Sam Sama-sama, untuk Sari. wawancaranya ini. Kita udah kenal cukup lama nih. Iya, udah kayak Dari zaman saya masih 15 tahun kayaknya. Ya udah, dadah.